Oke, kali ini kita punya soal tentang gerak gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBB ya, yang disajikan dalam bentuk grafik ya. Jadi gini, diceritakan ada dua mobil bergerak melalui jalan yang sama dan berangkat dari titik awal yang sama secara bersamaan juga. Nah, kurva kecepatan kedua mobil diberikan pada gambar di bawah. A. Tentukanlah kapan dan di mana mobil A berhasil menyusul mobil B. Jadi gini ya, kita lihat dulu gerakan masing-masing mobil. Mobil A itu grafiknya yang warna biru. Dia menanjak naik ke atas. Ini grafik V meter per sekon ya. Karena dia mengalami perubahan kecepatan nih, kecepatannya berubah, berarti itu namanya GLBB. GLBB. Berarti dia mengalami perubahan kecepatan. Kita data apa yang ada di grafik. Yang pertama itu ada V0-nya. V0 itu ketika dia di titik awal, ketika 0 detik nih. V0 yang A itu sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian dia naik ke atas sampailah di titik ini saat T-nya 4 sekon ya. T-nya 4 sekon. Ini T yang si A-nya 4 sekon ya. Menghasilkan kecepatan 6 meter per sekon. Namanya VT. VTA-nya 6 meter per sekon. Oke. Selanjutnya, dari sini kita bisa menghitung berapa nilai percepatan akselerasinya. Gunakan rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Masukkan VT-nya 6. Ini kita cari yang A ya. 6 sama dengan V0 yang A3 ditambah A dikalikan T-nya 4. Ini pindah ruas ke kiri. Si 3-nya. Berarti 6 kurangi 3 sama dengan 4A. 4 kali A berarti ya. Berarti ini 3 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 3 bagi 4. Berarti 3/4 meter per sekon kuadrat. Ini nilai percepatan yang mobil A. Sekarang kita akan cari kecepatan si mobil B dari grafik. Lihat grafik garis mobil B. Mobil B ini yang warna biru, yang warna apa nih, oranye ya. Yang B ini datar garisnya. Berarti ini merupakan GLB, gerak lurus beraturan. Artinya tidak ada mengalami perubahan kecepatan. Maka nilai V-nya itu tetap. VB-nya itu 6 meter per sekon. Maupun dia di detik ke-2, di detik ke-1, detik ke-0, dia tetap nilainya nih. Itu adalah ciri-ciri dari GLB. Dia tidak berubah kecepatannya. Nah, untuk rumusnya itu cuma satu. Nanti rumusnya adalah S sama dengan V kali T dia. Rumus GLB. Kalau GLBB ini rumusnya banyak ini. Ini yang kita gunakan satu dulu. Nanti yang kita gunakan di soal B. Soal B ini yang susah nih. Yang bikin kepala kita berputar 180 derajat. Wah, bisa mati kalian ya. Tapi itu hanya kata-kata berlebihan saja ya. Hiperbola ya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita akan jawab soal nomor A. Tentukanlah kapan dan di mana mobil A berhasil menyusul B. Nah, gini. Dalam konsep menyusul nih, mobil A menyusul B kapan dan di mana? Kapan dan di mana? Kalau dia menyusul, artinya jarak tempuh A dan B sama. Tempuh A dan B sama. Maka secara rumus atau matematis kita bisa tulis SA sama dengan SB. Karena dia GLBB, rumus S-nya itu nanti yang A ya. V0A dikalikan T ditambah setengah AAT kuadrat. A-nya si mobil A maksud saya ya. AA makanya. Yang SB itu cukup V kali T saja. Ini VB. Masukkan V0A-nya 3. T-nya tidak tahu berapa. Ditambah setengah dikali percepatan mobil A tadi 3/4 ya kan. T-nya juga tidak tahu berapa. T kuadrat sama dengan VB-nya tadi 6. Ya, sesuai dengan grafik mobil B. Nah, ini pindah ruas nih. 3T ke sana. Ke kanan. Nah, ini tinggal kalikan. Berarti ini 3/8 dikalikan T kuadrat sama dengan 6T dikurangi 3T. Yang ini ya, 3T pindah ke kanan jadi plus, jadi min ya. Karena awalnya plus berubah ke kanan jadi minus. Berarti nanti 3/8 T kuadrat sama dengan
6 kurangi 3, berarti sisanya 3T. T-nya ini bisa dicoret loh. Habis ini kan T kuadrat. Ini T-nya pangkat 1 habis, sisanya T pangkat 1 ya kan. Berarti nanti 3 per 8T sama dengan 3. Berarti ini tinggal kali silang nih. Berarti kan nanti 3T itu sama dengan 3 kali 8. Ini coret 3-nya, coret-coret. Berarti T-nya sama dengan 8 sekon. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu kapan? Nah, jadi mobil A menyusul mobil B saat T-nya sama dengan 8 sekon atau 8 detik ketika dia sedang bergerak. Nah, sementara kalau di mana berarti S-nya. Nah, di mana berarti ini S-nya. Kita hitung SB boleh, SA boleh. SB nanti VB kalikan T, berarti 6 kalikan 8, berarti sama dengan 48 meter. Kalau kalian pengen gunakan SA juga boleh. Nanti S-nya sama. V0A dikalikan T ditambah setengah AA kalikan T kuadrat. Berarti nanti V0 nya kan 3 kali 8 ditambah setengah dikali 3 per 4 dikali 8 kuadrat ya. 8 kuadrat. Berarti ini kan nanti ini 24 ditambah 3 bagi 8 dikali 64. 64 dengan 8 coret. Jadinya 8 juga. Berarti sama dengan 24 tambah 24. Berarti sama dengan 48 meter. Jadi di mana mereka bertemu? Mereka bertemu atau mobil A menyusul B. Mobil A menyusul B saat telah menempuh jarak 48 meter. Jadi seperti itu ya. Jadi dia akan menyusul mobil B saat 48 meter. Jadi kalau diilustrasikan tuh gini. Ini yang A, ini warna merah aja lah. Ini yang A. Yang B warna ungu. Ini yang B. Jadi kan mobil B ini bergerak, set. Mobil A bergerak juga. Nanti mereka bertemu di sini. Mereka bertemu di sini. Ketika jarak tempuh mereka ini 48 meter. Ini mobil A dan mobil B bertemu, gitu ya. Nanti mobil A ini akan menjadi lebih laju lagi karena dia mengalami percepatan. Ini soal yang nomor 2 nih. Nomor 2 ini yang bikin ribet, yang kata saya akan bikin kepala kalian berputar 180 derajat nih. Jika setelah menempuh jarak 90 meter, mobil A melambat dengan besar perlambatan yang sama besar. Kok jelek, warna hitam, warna merah dong. Dengan besar perlambatan yang sama dengan besar percepatan ketika awal perjalanan. Jadi maksudnya itu perlambatan itu nilainya min. Berarti nanti itu A-nya itu sama dengan negatif 3 per 4 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatan ketika dia setelah menempuh jarak 90 meter. Ya. Kapan dan di mana mobil B berhasil menyusul kembali mobil A? Jadi mereka ini saling susul-susulan ya. Jadi gini ceritanya. Jadi yang ini dia dipercepat nih. Dipercepat sampai 90 meter. Nih. Sampai dia 90 meter. 90 meter berarti dari sini ke sini 90 meter. A dipercepat. A dipercepat ya. Berarti kalau kita lihat dia menempuh jarak dari sini ke sini sisanya itu sekitar 42. 42 meter. Ini gambarnya enggak begitu apa namanya? Proporsional. Jadi enggak apa-apa lah. Yang penting kalian bisa paham lah maksud saya itu apa. Mobil A ini bergerak dari titik awal ke titik 90 meter, dia dipercepat. Selanjutnya di sini dia diperlambat. Diperlambat dengan nilai A negatif 3 per 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Selanjutnya karena diperlambat,
kita cari dulu berapa nilai V ini. VT-nya ini berapa? VTA di sini nih berapa nih? Kita bisa gunakan rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini untuk mobil A ya. Mobil A. Kita akan konsen dulu ke mobil A. VT kuadrat tidak tahu berapa. Sama dengan V0 kuadratnya yang awalnya ini tadi. V0 di sini adalah 3 meter per sekon ya. 3 kuadrat ditambahkan 2 kali percepatannya itu 3/4. Ini yang awal ya. Dikalikan S nya 90 meter. Jadi ketika sampai 90 meter nih. Berarti nanti VT kuadrat sama dengan ini 9 ditambah. Berapa nih? 2 ini coret ya. 2 dengan 4 bisa coret nih. Atau 2 dengan 4 coret dapatnya 2. 90 dengan 2 coret dapatnya 45. Berarti nanti 3 kali 45. 3 kali 45 itu berarti berapa? 135 ya. 135. Berarti VT kuadratnya sama dengan 144. Berarti VT-nya akar dari 144 berarti sama dengan 12 meter per sekon. Berarti nanti di sini kecepatan VT-nya ini 12 meter per sekon. Sorry, ini salah tulis 12 meter per sekon. Dengan percepatan minus 3/4. Kita harus tahu waktu tempuhnya ini berapa sih sebenarnya. Kita harus tahu waktu tempuh si siapa tadi? Mobil A ini butuh berapa detik dia untuk mencapai titik 90 meter. Cari waktu tempuhnya. Cari waktu untuk sampai di 90 meter pada mobil A ya. Pada mobil A. Pada mobil A ini nanti kita lihat hitung waktunya pakai rumus yang S sama dengan V0A kali T ditambah setengah AT kuadrat. Enggak usah. Ini ribet rumusnya. Kita pakai VT aja, lebih mudah. VT sama dengan V0 plus A kali T. VT kan udah dapat 12. V0-nya 3 ditambah ini 3/4 dikalikan T. Ini pindah ke kiri 3-nya, berarti 12 kurangi 3 sama dengan 3/4 T. 12 kurangi 9. 12 kurangi 3, 9 hasilnya. Sama dengan 3/4T. Berarti nanti ini kali silang. Berarti T sama dengan, ini 3T ya, sama dengan 9 kalikan 4. Coret dapatnya 3. Berarti T-nya sama dengan 12 sekon. Berarti T untuk mencapai 90 meter ini sama dengan 12 sekon. Oke. Jadi kita sudah tahu waktunya itu 12 detik. Sekarang kita cari si B ini, dia dalam 12 detik ini jaraknya berapa? Jarak tempuh si B. Ini jarak tempuh B ya, SB-nya. SB-nya sama dengan VB kalikan T. T yang kita gunakan T yang 12 ini. Berarti 6 kalikan 12. Berarti 6 kali 12 SB-nya sama dengan 72 meter. Berarti di sini 72 meter nih si B-nya nih. Kalau dia 72 meter, maka sisanya untuk mencapai 90 meter, ya kan? Logikanya, yang gini, nih untuk mencapai 12 meter, dia untuk mencapai 90 meter, jadi dia butuh jarak 18 meter nih. Sisa untuk mencapai ke 90 meter ya. Kan dia menempuh jarak 72 meter pada saat waktu 12 sekon. 12 sekon ini si A ini diperlambat. Disinilah baru kita bisa cari kapan mereka bertemu dan di mana mereka bertemu. Makanya saya bilang ini konsep soalnya ini sungguh memusingkan kepala. Saya gambar ulang ketika 12 detik ya. Ilustrasi saat T sama dengan 12 sekon atau sudah
sorry. Ini di mana si B-nya itu 72 meter. Jadi gini ilustrasinya. Ini mobil B. Yang di atasnya ini, di sininya mobil A. Mereka ini sudah terpisah jarak sejauh 18 ya, 18 meter. Di sini nilai V-nya A. Ini jadi V0A nih. V0A-nya itu jadinya tadi yang akhir untuk 90 meter 12 meter. 12 meter per sekon. A-nya itu sama dengan negatif 3/4 karena dia perlambat. Nah, sementara yang B ini tetap, di mana nilai VB-nya itu tetap sama 6 meter per sekon karena dia GLB. Nah, di sini nanti dia bertemu nih, di sini nih. Di sini B, ini A, bertemu lagi. Bertemu. Nah, berapakah jaraknya? Nah, ini jaraknya ini nanti nih. Nah, jadi nanti gini. Jarak ini saya ambak X ya kan. Nah, X-nya ini nanti adalah 18 meter ditambahkan dengan si Nanti si SB-nya ini 18 ditambahkan dengan X. Itu boleh, atau nanti pakai nilai si SA-nya itu adalah yang atasnya merah. Kalau kalian bingung, saya tuliskan gini ya. Nih. Oh ya, sorry. Ini mungkin kalian akan pusing ya, sorry. Jadi gini saja biar lebih mudah dipahami. Jadi ini kan tadi ilustrasinya kan. Nah, selanjutnya gini. Si SA akan menempuh jarak dari sini ke sini. Ini SA-nya. Ya kan? Sementara si SB akan menempuh jarak dari sini ke sini. Ini SB. Jadi nanti SB, kalau dilihat dari sini kan kelihatan nih, si SB ini menempuh jarak itu sama dengan 18 meter ditambah SA-nya. Nih, SA-nya itu dari A ke titik A ini. Nah, kan lebih mudah dipahami kan? Jadi awalnya itu mereka sudah terpisah 18 meter. Kemudian si A ini bergerak diperlambat dengan percepatan negatif ya, perlambatan. Kemudian kecepatan awalnya 12. Kita mulai dari grafik yang ini, gambar yang ini, kita sudah lupakan tadi grafik awalnya. Kemudian si B dari 18 meter sebelumnya ketinggalan, dia akan menyusul si A ini. Jadi kapan dan di mana dia bertemu? Inilah dia rumusnya. Nanti S-nya itu nanti VB dikalikan T ya. Kemudian si ini 18 tetap 18 ditambah SA-nya pakai rumus V0A dikalikan T ditambah setengah AA dikalikan T A kuadratnya. T doang karena T-nya kan sama, waktunya sama. Nah, selanjutnya masukkan angka-angkanya. VB-nya 6T sama dengan ini 18 ditambah V0A itu nanti V0 yang ini kita pakai 18 nih. 12 nih. 12 dikalikan T ditambah setengah dikalikan A itu nanti yang minusnya. Karena dia sudah diperlambat, min 3/4 kalikan T kuadrat. Tuh angkanya menyakitkan hati. Ini 12 pindah ke kiri atau ini pindah ke kanan ya? Oh, ini pindah kanan ya. 6T saya pindah kanan, berarti nanti 0 sama dengan 18 dikurang 6T ditambah 12T ditambah ini, jadinya kurang nih, minus nih. Karena plus ketemu min jadinya min ya. Min 3/8 T kuadrat. Berarti nanti ini 18 ditambah 12T ya. Oh, jadi gini. Berarti nanti 0, ini kan 18 ditambah 6T dikurang 3/8 T kuadrat. Ya tidak nih. Ya tidak nih. Min 6 tambah 12 berarti kan 6T plus min 3/8. Oke, udah selesai. Oke. Nah, angkanya ini benar-benar sakit sekali angkanya ya. Yang pertama itu kita bisa coret bagi 3. Kalau kita bagi 3 dibagi 3, berarti kan 3-nya coret. 3 coret saknya 1, 3 coret saknya 2, 3 coret saknya 6. Nah, berarti kan nanti ini
0 sama dengan 6 tambah 2T min 1/8 T kuadrat. Soalnya dikali 8. Dikali 8. Kalau dikali 8 itu nanti hasilnya 0 sama dengan, supaya hilang 1/8 ya, 48 ditambah 16T. 48 tambah 16T min T kuadrat. Ini supaya plus kita pindahkan ke kiri saja ya. Berarti T kuadrat min 16T min 48 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, karena kita tidak bisa faktorkan, maka kalian akan menggunakan rumus yang matematikanya itu, yang X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Waduh, ini emang agak ribet rumus nih. Kalian lihat angka-angkanya di sini. Dari persamaan ini nilai A-nya itu sama dengan 1, nilai B-nya itu sama dengan min 16, nilai C-nya itu sama dengan min 48. Ini pemfaktoran dalam matematika ya. Jadi kalian harus masukkan angka-angkanya dulu. Berarti nanti ini sama dengan min 16 ditambah akar dari min 16 kuadrat tutup kurung kuadrat min 4 kalikan 1 kalikan min 48 dibagi dengan 2 kalikan 1, 2A ya. Ini angkanya emang ya, sudah saya bilang tadi, bisa bikin kepala kalian berputar 180 derajat. Kalau kalian tidak menghitung betul-betul, kalian tetap ya pasti ada kekeliruan. Saya juga mungkin ada kekeliruan, nanti kalian bisa cek ya. Berarti ini min ketemu min jadinya plus 16. Ini plus minus ya. Plus minus berarti ini plus minus juga. Sorry, saya lupa nulisnya plus minus. Plus minus 16 kuadrat. 16 kuadrat itu angkanya, kalian bisa ya cari pakai kalkulator ya kalau kalian bingung ya. Soalnya angkanya ini memang menyebalkan juga. Ini berarti nanti 256. Ini min ketemu min jadinya plus nanti. Jadinya plus ya. 4 kali 48. 4 kali 48 itu sama dengan 192. Dibagi ini 2 ya. Berarti ditambah dengan 256. Berarti 16 plus minus akar 448 dibagi dengan 2. Akar 448 itu sama dengan 21. 16 plus minus 21,16 per 2. Berarti kalau dia pakai yang plus, misal X1 nya, berarti ini T ya, karena kita akan cari time waktunya. T1 nya berarti sama dengan 16 plus 21,16 per 2. Berarti nanti 16 ditambah 21,16 bagi 2. Berarti ini 26,58 sekon. Kalau dia pakai min, berarti nanti T2 nya sama dengan 16 min, berapa sih ini nilainya? 21,16 dibagi dengan 2. Ini hasilnya 16 dikurang dengan 21,16. Itu hasilnya minus ya. Min 5,16 bagi 2. Waktu itu tidak mungkin minus ya. Nih. Berarti ini sudah pasti salah. Waktu tidak mungkin min. Tidak mungkin negatif ya. Belum pernah waktu itu bernilai negatif. Waktu itu pasti bernilai plus. Jadi yang benar itu yang ini nilainya. Nih, 26,58 sekon. Ingat. T 25 berapa tadi? 26,58 ya. 26,58 sekon. Ini dari 12 detik setelah bergerak ya. Bergerak. Jadi kalau dihitung dari awal, jika dihitung
dari waktu awalnya berangkat, maka 26,58 ditambah 12 berarti sama dengan 38,58 sekon. Nah, jadi mobil B dan A bertemu kembali setelah 38,58 ya, 38,58 sekon atau setelah 26,58 sekon saat mobil A diperlambat. Jadi jawabannya itu tergantung dari mana ya. Bisa 38,58 itu kalau dia dari awal sekali. Kalau dia dari mobil A diperlambat cukup 26,58 ya. Jadi seperti itu. Sementara untuk jarak mereka bertemu bisa kita gunakan yang VS-nya si B saja. SB sama dengan VB kalikan T. Kalau kita ingin gunakan dari yang diperlambat, jadi kita gunakan yang ini saja. VT T-nya yang 26,58. Berarti 6 kalikan 26,58. Berarti kalau dikali itu 6 kali 26,58 159,48 meter. Nah, mobil B menempuh 159,48 meter dari saat mobil A diperlambat. Mobil A diperlambat akan menyusul. Nah, bisa juga dari awal. Kalau dari awal berarti nanti SB itu sama dengan VB dikalikan T. VB-nya 6 dikali 38,58 6 kali 38,58 itu berarti 231,48 meter. Jadi meter ya. Nah, jadi bertemu saat jarak total dari awal berjalan ya, sejauh 231,48 meter. Nah, ini emang agak ribet ini penjelasan yang soal B ini, karena mereka mengalami dua buah kejadian ya. Kalau kejadian yang pertama kan jelas, kalau kejadian yang kedua ini dia mengalami lagi perlambatan yang mobil A-nya. Nah, ini jadi mereka bertemunya itu nanti setelah menempuh jarak SB-nya jadi berapa nih? Yang ini 159 ya. Yang ini 159,48 meter. Ini kalau dia dari yang setelah 12 detik ya, atau yang dari A-nya itu diperlambat. Kalau dia dari awal sekali. Nah, kalau dari awal sekali di sini. Berarti dari sini sampai ke sini dia nanti bertemunya di 231,48 meter. Nih, nanti dia A dan B-nya ketemu nih. Setelah jarak totalnya dia 31,48 meter. Oke. Semoga mudah dipahami ya penjelasannya, supaya mudah dipahami dan dimengerti oleh yang menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan kasih tahu juga teman-teman yang lain supaya bisa belajar juga ya, supaya channelnya juga semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you again. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami dan dimengerti juga ya.